Salam Rahayu. Bintang bertaburan di langit dan udara dingin mulai merambat ke area keraton Ayodhya. Rapat persiapan penyerangan Alengka dan meringkus Rahwana belum usai. Di atas meja rapat, peserta menggelar peta kerajaan Alengka. Rapat dihadiri oleh Dewa Bayu, Sugriwa, Ramawijaya, dan Hanuman. Kita sepakat menggunakan formasi supit urang untuk meringkus Rahwana dan menyerbu Alengka, kata Prabu Ramawijaya. Nah, sekarang saya mau tanya padamu, Hanuman. Posisi paling ramai di Alengka ada di sektor mana, Man? Tanya Ramawijaya. Dan Hanuman pun membeberkan pengamatannya selama dia sering melanglang di langit Alengka. Diuraikan oleh Hanuman bahwa sektor wilayah yang paling ramai serta sibuk dari pagi ke pagi adalah daerah pelabuhan di wilayah barat serta timur Istana Alengka. Selain itu, sektor pintu gerbang memasuki wilayah Alengka juga sangat padat di siang hari karena di situ ada pasar. Di sebelah utara istana utama Alengka menjulang tinggi 3 gunung aktif yang bernama Trikuta, yang di sampingnya ada hutan Jaunca yang menyimpan stok makanan buah-buahan yang melimpah. Ada pisang, ada durian, ada mangga, ada kelapa, serta sukun. Selain buah-buahan, ada juga buah sayuran seperti mentimun, kacang panjang, pete, ubi, singkong, serta melon. Demikian juga pada sisi selatan Istana Alengka ada Gunung Nikumbala yang menyimpan banyak tanaman pangan serta banyak mata air. Sedang Gunung Dugra yang berada di barat gerbang istana juga menyimpan banyak bahan makanan. Saya usul sebagian pasukan bisa dipecah dan ditempatkan di area itu untuk mempersiapkan logistik dan membugarkan badan sebelum penyerbuan, urai Hanuman. Apa tidak ada pasukan Alengka yang menjaga area itu apa? Sergah Dewa Bayu. Ada, Bapak, tapi pasukan Anggodo dan Anila yang lihai menyelusup, saya kira akan dengan sangat mudah melumpuhkan pasukan Alengka. Terlebih pasukan khusus Anggodo dan Anilo sudah teruji kekuatannya, jawab Hanuman. Jika demikian, pasukan Anggodo dan Anilo harus dipecah-pecah tugasnya. Satu batalion masuk melalui sisi utara, yaitu Gunung Trikuta, satu lagi Gunung Nikumbala, dan yang batalion yang lain di Gunung Dugra untuk menyiapkan logistik penyerbuan ke Alengka, tanggap Ramawijaya. Saya akan berposisi sebagai kepala urang untuk memancing perhatian pasukan Alengka, imbunya. Baik, tanggap Dewa Bayu, tapi penyusupan ke Alengka harus lebih dulu dilaksanakan dan sukses. Jika tidak, percuma juga formasi supit urang itu digunakan, jelas sang Dewa Bayu. Ramawijaya mengangguk-angguk dan Sugriwa pun tersenyum. Ada yang ingin kamu tambahkan, Man? Tiba-tiba Ramawijaya bertanya pada Hanuman. Sejauh ini belum, Kanjeng Prabu. Boleh jadi nanti saja jika ada evaluasi persiapan menjelang hari penyerbuan, mungkin saya bisa menambahkan yang perlu saya tambahkan, jawab Hanuman. Ramawijaya tersenyum mendengar jawaban Hanuman. Jika diperkenankan, saya nanti akan memasuki Alengka lewat lembah Mahanaga
masuk ke kota Prahasta dan baru masuk kemudian ke istana dari sisi timur, kata Hanuman. Apa tidak riskan masuk lewat Prahasta sebab kota itu banyak mata-mata Alengka yang berdomisili di situ, cergas Sugriwa. Tapi tidak masalah juga asal kamu masuk ke Prahasta saat menjelang malam dan tidak tidur. Tapi tidak masalah juga asal kamu masuk ke Prahasta saat menjelang malam dan tidak tidur di kota itu. Kamu bisa istirahat di antara lembah kerajaan utama Alengka dan kota Prahasta. Ada banyak gua di lembah itu, cuma tetap harus berhati-hati dengan satwa-satwa penghuninya seperti ular dan macan, pesan Sugriwa. Siap, jawab Arjuna cepat. Sementara pembicaraan mulai menghangat, Ramawijaya bertanya pada Sugriwa mengenai Anggada dan Anila yang belum juga bergabung dalam pertemuan penting ini. Mengapa Anggada dan Anila belum juga hadir dalam pertemuan kita yang penting malam ini? Sementara banyak hal yang perlu mereka ketahui, tanya Ramawijaya pada Sugriwa, Dewa Bayu dan Hanuman. Dewa Bayu menyauti pendek, mungkin Anggada dan Anila ada keperluan mendesak yang lain, kata Dewa Bayu. Ini pertemuan untuk keperluan negeri, seharusnya didahulukanlah, tanggap Ramawijaya. Kepentingan negeri harus di atas kepentingan pribadilah, lanjutnya. Tapi Sugriwa berbisik pada Dewa Bayu bahwa Anila dan Anggada kemungkinannya sudah termakan provokasi yang dilemparkan Rahwana beberapa waktu lalu bahwa penculikan terhadap Sinta itu urusan pribadi Ramawijaya, bukan urusan negara Ayodhya maupun Kiskendha. Dan isu Subali bapaknya yang dibunuh Ramawijaya itu juga dilemparkan oleh Rahwana. Dewa Bayu cuma mengangguk-angguk seolah mencoba memahami bisikan Sugriwa. Coba nanti saya temui mereka, tiba-tiba Hanuman melontarkan gagasan. Tidak perlu, Man, biarkan saja, nanti biar Bopo Sugriwa yang menemui mereka serta menjelaskan tugas-tugas mereka. Kita langsung akan berikan tugas pada mereka, tegas cepat Ramawijaya. Yang pasti tugas dan tanggung jawabmu adalah membebaskan Sinta dan membawanya kembali ke Ayodhya, titah Ramawijaya pada Hanuman. Dewa Bayu dan Sugriwa tidak bereaksi sedikit pun karena bagi mereka ucapan raja adalah perintah, adalah titah, adalah sabda, dan mereka menjunjung tinggi urusan sabda itu. Bapak Sugriwa, nanti tolong kamu temui Anila dan Anggada dan berikan pengertian kepada mereka mengenai tugas penyusupan ke gunung-gunung untuk menyiapkan logistik dan mengamankan jembatan serta mengamati pergerakan pasukan Alengka. Khusus untuk Anila saya beri tambahan tugas khusus, yaitu memancing Rahwana keluar dari istana emas di gerbang timur istana. Sedang Anggada menjaga ruang utara menuju pusat istana Alengka, jelas Ramawijaya. Sendika dawuh, jawab Sugriwa pendek. Bapak Dewa Bayu, saya mohon agar mengamat-amati Hanuman dari jarak jauh. Jika Hanuman mengalami kesulitan, tolong dibantu, ucap Ramawijaya pada Dewa Bayu. Ya, jawabnya pendek Dewa Bayu sambil melirik Hanuman. Oke, rapat kita tutup dan penyerbuan Alengka akan kita mulai persiapannya dengan penyusupan di 3 hari ke depan, kata Ramawijaya.
disusul dengan setelah itu oke, baik. Rapat kita tutup dan penyerbuan ke Alengka akan kita mulai dari persiapannya dengan penyusupan di 3 hari ke depan, kata Ramowijaya. Baik, rapat kita tutup dan penyerbuan ke Alengka akan kita lakukan persiapannya dengan penyusupan 3 hari ke depan. Baik, rapat kita tutup dan penyerbuan ke Alengka akan kita mulai persiapannya dengan penyusupan di 3 hari ke depan, kata Ramowijaya. Disusul dengan mempersilahkan Dewa. Baik, rapat kita tutup dan penyerbuan ke Alengka akan kita mulai persiapannya dengan langkah penyusupan terlebih dahulu di 3 hari dari baik, rapat kita tutup dan penyerbuan ke Alengka akan kita mulai persiapannya dengan penyusupan di 3 hari ke depan, kata Ramowijaya. Setelah itu Ramowijaya mempersilahkan Dewa Bayu, Sigriwa, dan Hanuman untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Ini ada sayur undis, ada lodeh, ada gudeg, manggar, serta sop buntut onta. Silahkan dicicipi, ucap Sang Prabu Ramowijaya. Saya juga mau mencicipi oseng-oseng daun pepaya serta teri Medan yang saya masak tadi sore. Mumpung nasinya sudah matang. Sampai jumpa di konten depan. Salam Rahayu. Kok itu?